Oke, baik, di video ini kita akan belajar baca hasil iklannya ya. Oke, yang pertama yang kita baca adalah frekuensi. Nah, ini saya kasih KPI-nya. Apa itu KPI? KPI adalah Key Performance Indicator ya. Oke, jadi KPI-nya ya. KPI atau Key Performance Indicator ya. Angka-angka yang dipakai untuk sebagai standar ya. Oke, yang pertama ada frekuensi. Frekuensi itu nggak boleh lebih dari 2 ya. Nah, apa itu frekuensi? Frekuensi adalah impresi dibagi jangkauan ya. Nah, 10.000 dibagi 8 itu 1,24. Nah, ini aman teman-teman. Ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya 2, jadi misalnya impresinya udah 16.000 ya. 16.000 dibagi 8 kan 2 ya. Nah, maka kalau udah 2 berarti satu hari itu dilihat orang iklan kita tuh satu hari dalam 2 kali. Nah, kayak gitu ya. Jadi frekuensi rata-rata akun untuk siap melihat, lihat ya, melihat akun Anda. Nah, kalau 2, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah maka si iklan Anda nggak kemana-mana, ke situ-situ aja. Dia nggak menjangkau orang-orang baru, dia tuh balik lagi. Nah, Facebook itu menagih atau ngambil uang kita, nah uang kita ya nih teman ya. Dia bukan hanya berdasarkan hasil, tapi berdasarkan CPM-nya. Nah, semakin besar tayangannya kepada orang yang sama, maka dia akan ngambil uang lebih banyak gitu. Rugi kan? Orang yang sama tapi kita bayar 2 kali. Nah, kayak gitu, kebayang nggak? Ya, jadi orang yang sama kita tuh bayar 2 kali gitu, karena dia ngeliat 2 kali. Nah, kalau iklan retargeting aman, tapi kalau iklan broad seperti ini disarankan jangan ya. Nah, maka solusinya apa? Solusinya adalah mentarget audiens baru. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya udah di atas 2, hati-hati ya. Apakah itu keputusan akhir? Tidak, itu hanya keputusan sementara, karena boncos atau tidak itu adalah dari semua keputusan. Oke ya. Oke, jadi itu yang pertama. KPI pertama adalah key frekuensi nggak boleh harus di bawah 2 ya. Yang saya adalah CTR. Nah, CTR adalah klik dibagi impresi dikali 100% ya. Klik dibagi impresi kali 100% sama dengan 2,46% ya. Nah, pertanyaan adalah kalau semakin banyak klik, apakah semakin besar CTR-nya? Jawabannya iya ya. Jadi semakin CTR-nya besar, maka semakin besar klik. Apa yang mempengaruhi klik? Yaitu konten Anda. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita mendapatkan 2,46%. Nah, jadi CTR link ya. CTR link itu kalau KPI kita 1,5%, jadi harus di atas 1%, 1,5%. Nah, ini kalau kita melihat ini bagus nih kontennya. Kita lihat yang mana konten yang bagus. Nah, kita lihat bagus semua dua-duanya. Nah, kalau posisi kayak gini dua-duanya, maka biarin aja. Kalau saran saya biarin aja ya. Tapi kalau misalnya di sini 0, sekian ya, misalnya 0,1 dan ini 3, nah saran saya hidupin ini, yang ini matikan. Jadi matikan yang CTR-nya rendah ya, karena itulah kenapa iklan video sama iklan gambar, misalnya ada tanya, "Mas, yang bagusnya iklan video atau iklan gambar?" Yang mana CTR-nya paling tinggi ya, karena nggak bisa kita mengambil kesimpulan apakah gambar atau video kecuali di testing. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau kayak gini udah bagus nih dua-duanya gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi apa yang mempengaruhi CTR? Itu klik. Jadi semakin klik makin tinggi, maka CTR paling tinggi ya. Jadi pastikan iklan Anda kliknya banyak. Gimana cara bikin banyak? Yaitu konten. Gimana cara bikin konten yang bagus? Ilmunya adalah copywriting ya. Oke, lanjut. Kemudian klik ke halaman. Nah, ini kita lihat berapa persen ini. Nah, ini kalau KPI kita ya. KPI kita itu klik to LP itu harus di atas 70% teman-teman. Nih, kalau di bawah 70% berarti website Anda lemot. Nah, kita lihat yuk berapa persen kecepatan itu. 180 dibagi 267 berapa teman-teman? 6,5
0,67%, 0,6 lumayan lah ya. Nah, jadi bisa jadi yang bikin menyebabkan Anda boncos itu yang ini gitu ya. Jadi kecepatan landing page Anda banyak banget kehilangan traffic ya. Dari 267, oh cuma nyampe itu cuma 50. Oh, berarti website Anda lemot, maka harus dibenerin websitenya ya. Oke, maka selanjutnya setelah ada 180 orang yang ke sini, nah ini yang ngeklik tombol ini 32 nih. Nih 32 ya. Nah, berapa persen itu bagusnya? Bagusnya 20% ya. Nah, jadi LP to add to cart ya, itu harus di atas 20% bagusnya ya. Nah, kita lihat ini berapa persen nih? 32 dibagi 180. Berarti berapa? Oh, 0,17. Nggak sampai 20% nih. Ya, nggak sampai 20% nih, teman-teman. Ya. Oh, dikasih 1 saya tadi ya. Oh, cuma 17. Nah, berarti ada yang salah di copywritingnya. Nah, ini ya. Nah, mungkin nanti saya tambah gedein lagi nih tombolnya. Nah, ini mungkin testimoninya nggak ada nih. Nah, mungkin saya tambahkan ya. Mungkin gara-gara itu. Jadi gara-gara itu ya bisa membuat konversinya makin besar gitu ya. Nah, maka terakhirnya barulah dapat biaya berapa sih saya harus bayar untuk satu orang prospek. Biaya ini didapat dari jumlah yang dibelanjakan dibagi keranjang ya. Berapa yuk kita lihat. Nah, 228.361 dibagi 32 orang berapa? Oh, 7.001. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kita dapat setiap 7.000 kita bayar ke Facebook itu apakah berapa 7.000 ya. Nah, maka setiap 7.000 saya dapat prospek. Nah, pertanyaan adalah mau nggak semakin murah? Ya tentu mau lah ya. Masa pengen mahal gitu ya. Nah, maka kalau pengen murah harus banyakin ini. Gimana cara banyakin ini? Maka yang ini harus bagus nih konversinya. Gimana cara banyak konversinya? Maka Anda harus belajar anatomi landing page ya. Oke, katakanlah wah ini udah mentok nih, saya pengen banyakin aja ini. Karena ini kalau banyak ini banyak kan. Nah, gimana cara banyakinnya? Kecepatannya ya. Wah, kecepatannya udah maksimal nih. Gimana caranya banyakin kalau kecepatannya udah maksimal? Maka kliknya banyakin. Gimana cara banyakin kliknya? CTA-nya tinggikan ya. Nah, gimana CTA biar tinggi? Impresinya naikkan. Gimana cara biar impresi naikkan? Pastikan jangkauannya gede. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi berhubungan nih. Jadi semakin ini gede dari atas ya, terus ke bawah, maka ini akan membuat murah teman-teman. Nah, jadi kalau kayak gini kita bisa analisa dari iklan ini. Pertama yang kita lakukan ya dari iklan ini ya, materi iklannya udah bagus, oke. Kemudian kecepatannya landing page udah lumayan. Nah, yang harus benerin adalah mungkin di sini ya, copywriting landing page ini. Karena itu cuma 0,70%. Karena itu kalau berarti saya rubah nih strateginya. Misal saya kasih korek api misal. Wah, ini khusus 10 orang pembeli pertama itu mendapatkan korek api gratis. Nah, ketika saya ngomongin itu, naik tuh konversinya. Yang tadinya cuma 0,7% naik jadi 50% misal atau 30% ya. Maka kalau 30% udah naik nih pasti 50 ya. Ini jadi murah gitu. Nah, kalau udah kayak gitu tinggal teman-teman scale up ya. Oke, gitu teman-teman cara bacanya, dan kemudian di video selanjutnya kita akan demo gimana cara teknik closingnya ya. Oke, yuk kita demo.